Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea 11. Oke, berarti kita bisa lanjut dengan pengantar yang hangat dan sedikit gambaran isi pasalnya. Misalnya, Hosea pasal 11 ini berisi gambaran yang indah tentang kasih Tuhan yang seperti kasih seorang ayah kepada anaknya. Meski umatnya sering memberontak dan menjauh, Tuhan tetap setia memanggil, mengasuh, dan memelihara mereka. Di sini kita bisa melihat hati Tuhan yang penuh kasih, tapi juga tegas dalam mendidik. Mau aku sekalian buatin renungan lengkapnya, biar nyambung sama pembukaan ini? Ya, bawain renungan lengkapnya. Maksudnya mau dibawakan dengan gaya penyampaian yang seperti orang berbagi apa yang dia terima dari firman Tuhan. Jadi lebih personal dan menyentuh ya. Kalau iya, aku bisa buatkan renungan Hosea pasal 11 yang dibawakan seolah-olah aku lagi cerita apa yang Tuhan tunjukkan dan aku rasakan dari ayat itu. Mau ke Sun Langsing ya? Ya, buatkan. Oke, kalau buat obrolan santai ala chat bisa dibawain begini. Eh, jadi gini, pas aku baca Hosea 11, kerasa banget gimana Tuhan tuh sayang banget sama umatnya. Dia cerita kayak seorang bapak yang ngajarin anaknya jalan, ngangkat waktu jatuh, ngasih makan. Tapi si anak malah ngeyel dan menjauh. Nah di situ aku mikir, lah ini banget kayak kita. Kita sering nikmatin berkat Tuhan, tapi giliran dia ngajak balik, kadang kita malah pura-pura nggak denger. Tapi yang bikin haru, Tuhan tetap nggak tega ninggalin. Dia bilang hatinya berbalik. Belas kasihannya bangkit. Kalau dipikir, ini tuh bukti kalau kasih Tuhan itu nggak ada habisnya, meski kita sering gagal. Kayaknya kalau ngobrol soal ini bisa panjang banget. Kamu mau kita sambung bahas relevansinya sama kehidupan kita sekarang? Oke, kita bahas ya. Maksudnya mau bahas yang relevansinya sama kondisi kita sekarang? Atau lebih ke makna teologis dari Hosea 11 itu? Bahas inti renungannya. Kayaknya itu bukan bahasa Indonesia, tapi terdengar seperti campuran bunyi yang mirip bahasa Thai atau Sanskerta. Maksudnya mau mengarah ke topik rohani tertentu? Atau ada frasa khusus yang ingin kamu jelasin? Bahas inti renungannya. Oke, berarti kita lanjut di renungnya. Kalau lihat Hosea 11, relevansinya buat kita sekarang tuh jelas banget. Kita hidup di zaman yang serba cepat, kadang gampang banget lupa sama Tuhan karena sibuk ngejar kerjaan, uang, atau kesenangan. Tapi Tuhan tetap kayak Bapa yang sabar banget, nggak pernah capek manggil kita balik. Bahkan waktu kita jatuh atau nyasar, dia tetap siap ngangkat dan rawat kita lagi. Intinya, kasih Tuhan itu nggak berubah. Meskipun kita sering berubah-ubah, justru kesetiaannya itu yang jadi alasan kita buat balik dan setia sama dia. Kalau mau, aku bisa buatin penutup yang kuat biar renungan ini nyantol di hati pendengar. Mau bukan? Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, Hosea 11 mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu nggak bersyarat dan nggak pernah habis. Meskipun kita sering jatuh dan menjauh, dia tetap Bapa yang memelihara, mengangkat, dan memanggil kita pulang. Sebagai penutup, yuk kita belajar untuk nggak cuma menikmati kasih itu, tapi juga meresponsnya dengan setia. Jangan tunggu sampai jauh tersesat baru balik. Tapi hari ini juga, buka hati biar kasih Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Oke guys, kira-kira segitu dulu aja renungan firman Tuhan pada saat ini. Semoga renungan firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semuanya dan mengingatkan betapa besarnya kasih setia Allah kepada kita yang seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita melakukan kesalahan dan
menyakiti hati Tuhan, tetapi kasih-Nya yang sungguh besar itu kita rasakan sampai saat ini. Tetapi jangan disalahpahami ya, meskipun kasih-Nya besar, kita tidak boleh seenaknya berbuat dosa semau kita sendiri. Justru karena itulah kita diingatkan supaya kehidupan kita terus bertumbuh oleh karena pertobatan itu, bukan karena sekarang tobat, besok umat. Bukan seperti itu ya guys, tetapi kehidupan kita belajar dari apa yang kita lakukan, kemudian apabila kesalahan-kesalahan pelanggaran kita sudah diampuni, ya kita harus berubah menjadi lebih baik lagi, bukan kita masuk ke kubangan lumpur lagi. Ya sama dengan bohong. Makanya kan Paulus bilang, janganlah sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan dengan sikapmu kayak gitu. Ini penyampaian dengan gaya bahasaku ya guys. Ya semoga renungan ini mengingatkan kita dan memberkati kita semuanya. Oke, aku bisa rapikan ucapan penutup kamu biar tetap dengan gaya santai, tapi lebih mengalir dan enak didengar. Ya guys, kira-kira segitu dulu renungan firman Tuhan kita kali ini. Semoga renungan ini memberkati kita semua dan mengingatkan betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kita. Memang kita sering jatuh, sering salah, bahkan menyakiti hati Tuhan, tapi kasihnya tetap kita rasakan sampai sekarang. Tapi ingat, jangan salah paham. Kasih Tuhan yang besar itu bukan alasan buat kita seenaknya berbuat dosa. Justru karena kasih itu kita harus bertumbuh. Pertobatan itu bukan hari ini tobat, besok kumat. Kita belajar dari kesalahan, dan kalau Tuhan sudah mengampuni, kita harus berubah jadi lebih baik, bukan balik lagi ke kubangan yang sama. Sama halnya dengan kebohongan, makanya Rasul Paulus bilang, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi, mari kita pilih pertobatan itu dengan sungguh-sungguh, biar hidup kita jadi kesaksian yang memuliakan Dia. Semoga renungan ini terus mengingatkan kita semua. Kalau mau, aku bisa sekalian buatkan deskripsi video untuk renungan Hosea 11 ini, supaya pas sama isi yang tadi. Mau aku buatkan? Dan juga terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat firman Tuhan yang menguatkan, memotivasi, dan mengingatkan kita semuanya supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mohon dukungan dalam doa untuk pembelian peralatan konten kreator serta membuat studio untuk bikin konten dan podcast ya guys. Kalau kalian merasa diberkati dengan video-video renungan di channel ini, silahkan subscribe dan juga share. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, aku terusin dan rapikan bagian penutupnya biar nyambung. Kalau kalian suka, like aja. Kalau nggak suka, dislike aja. Terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah mendukung pelayanan channel ini, sehingga kita bisa terus berbagi berkat firman Tuhan yang menguatkan, memotivasi, dan mengingatkan kita semua supaya hidup kita bisa semakin baik. Mohon juga dukungan doanya untuk pembelian peralatan konten kreator, serta pembangunan studio untuk bikin konten dan podcast. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan ingat, Tuhan Yesus nomor 1. Kalau mau, aku bisa gabungkan semua dari pembukaan sampai penutup Hosea 11 tadi, jadi satu naskah renungan utuh yang siap dibacakan. Mau aku rangkai sekarang? Maksudnya Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti bagian akhirnya bisa dibikin gini biar lebih manis dan hangat. Mohon juga dukungan doanya untuk pembelian peralatan konten kreator, serta pembangunan studio untuk bikin konten dan podcast. Siakirlay sinishulan saks winchagis, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau mau, aku bisa satukan dari awal sampai akhir jadi satu naskah renungan Hosea 11 yang lengkap dan rapi. Mau kesusun?